Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kajian ibu istiqomah ya. Walaupun hujan, mendung, corona merajalela, kita tetap istiqomah di jalan Allah. Justru semakin ancaman kematian, kita semakin mendekati Allah. Mereka disibukkan dengan ketakutan penyakit, kita sibukkan mendekati Allah. Mereka sibuk melakukan kezaliman, kita sibuk melakukan ketaatan. Betul ya Bunda ya? Mereka sibuk mengurus kesehatan, kita sibuk meningkatkan kualitas iman. Sebab sehat itu dari Allah Bunda, nggak bisa direkayasa. Dokter yang ngerti variabel sehat malah meninggal duluan, sakit berkepanjangan. Berapa banyak dokter saya temukan stroke bu usia muda. Artinya apa? Allah tunjukkan kebesarannya bahwa sehat itu karunia Allah. Tugas kita pertama ikhtiar. Kesehatan nggak bisa dijaga Bunda. Yang dijaga itu kebugaran, makanya ada olahraga. Olahraga Islam itu ada 3. Pertama apa bu? Renang. Kedua berkuda. Ketiga memanah. Ternyata seorang wanita jamaah saya di BSD itu tiap pekan, tiap ahad dia berkuda dengan suaminya. Masya Allah Ustadz, sehatnya Masya Allah katanya. Bugarnya itu sempurna bu. Karena seluruh tubuh satu, tubuh semua bergerak karena ada getaran. Ya Bunda ya. Yang kedua konsentrasi karena kita takut jatuh. Yang ketiga sabar karena mengendalikan binatang. Jadi di sana hikmahnya saya lihat Bunda. Kalau ibu senam, ibu nggak perlu konsentrasi penuh. Kedua, tubuh tidak semua kena getaran. Yang ketiga, ibu tidak mengendalikan hewan. Tidak dilatih kesabaran. Tapi kalau berkuda itu ibu dilatih kesabaran. Siapa yang pernah berkuda? Ibu tahu nggak regulasi berkuda itu? Kita adaptasi bau keringat dulu sama dia, nggak boleh langsung naik. Dekatkan tubuh kita ke hidungnya. Benar bu. Kedua, elus-elus pipinya supaya dia mengenal kita. Sudah dia melihat kita, memandang kita, adaptasi dengan bau keringat kita, baru pelan-pelan naik. Masya Allah, ternyata tidak segampang yang kita pikirkan. Saya berkuda dengan Agim di Darut Tauhid itu bu. Ternyata berkuda itu nikmat bu, ada kepuasan tersendiri. Pertama karena hati-hati, kedua waspada, ketiga sabar, yang keempat getarannya maksimal. Semua getaran bu gini bu, mulai dari ujung kaki sampai tangan itu. Kalau ibu senam, tidak ada kesetrum ibu itu. Kita seperti disetrum itu. Makanya Rasulullah umur 55 tahun masih berkuda 55 km. Masya Allah. Rasulullah umur 62 tahun bu masih punya anak. Laki-laki sekarang 50 tahun sudah tidak punya anak. Pertama faktor kesehatan, kedua kualitas sperma di bawah standar. Masya Allah. Disitulah saya belajar kenapa Rasulullah sehat. Asbabnya atas izin Allah, diantaranya olahraga berkuda itu bu. Masya Allah. Nah, kalau sebab itu saya anjurkan ibu kalau memang punya uang sekali-sekali ke BSD berkuda atau ke Darut Tauhid. Ibu kalau baca Quran 1 juz di sana gratis bu. Ibu boleh panahan, boleh berkuda di Darut Tauhid itu. Jadi bisa baca Quran 1 juz gratis. Pembayarannya cuma baca Quran. Kalau ibu punya uang, pakai uang boleh. Masya Allah. Ya nanti sekali-sekali kita ke sana mau rombongan. Iya bu, habis corona saya mau bawa jamaah ke sana. Nanti kita kontak Agim, kita gantian berkuda. Kalau jatuh resiko masing-masing. Iya Masya Allah, nggak mungkin Ustadz nanggung kan. Baik, halaman berapa kemarin? Ya bu.
Halaman 27, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, siapa Bu? Kita ulang sedikit. Siapa yang akan diturunkan oknum menjelang hari kiamat? Ada 5. Siapa yang bisa jawab? Bu Nopi. Apa saja, siapa aja yang mau diturunkan menjelang hari kiamat? 1. Udah, 2. Isya 3. 4 Imam Mahdi, yang kelima Dajjal. Kemarin sudah kita pelajari siapa Isa al-Masih, betul ya? Umurnya lebih kurang 33 tahun, tiupan Rohul Kudus, tidak punya ayah, ibunya Maryam, dia diangkat, diturunkan menjelang hari kiamat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan dimiripkan dengan dia. Berarti ibu udah kenal ciri-ciri Isa al-Masih. Nanti tugas siapa Bu? Sebagai hakim yang adil. Tugasnya 1, membunuh babi. 2, mematahkan salib. Betul ya? Yang ketiga, mengajarkan tauhid kembali. Berarti yang benar Islam. Baik. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yafiz Abu al-Turuk. Dan Yafiz merupakan anak dari Nur alaihissalam. Dalil-dalil Al-Quran, silakan Bu Nopi buka. Surat Al-Anbiya, surat 21, 96, 97. Kemudian Al-Kahfi, surat 18, 92 sampai 99. Kita bahas pelan-pelan. Ya. Al-Anbiya ada di situ Bunda, ada kok di situ catatannya. Surat 91, ayat 96, 97. Silakan dibacakan terjemahan. Gak usah dicatat. Itu di makalah ada Bu. Iya, ya Allah, bikin emosi ya. Ya, surat 21 96 sampai 97. Jangan dicatat Bu. Di halaman 27 ada itu. Kita lihat dulu penjelasannya. Baik, silakan. Enggak, Ibu megang bik, enggak apa-apalah. Silakan 96 sampai 97. Bunda bergeser kemari Bunda, jangan berdesakan di sana, jaga jarak ya Bun. Di sini boleh nyender, kaki selonjor nggak apa-apa. Kalau ibu masih muda saya larang memang, karena dilarang Rasulullah selonjor. Tapi karena ibu sudah berumur nggak apa-apa, kasih kemudahan. Karena ibu rata-rata dari 60 ya, insya Allah. Belum. Baik, 96 97 ketemu Bunda. Ya, surat 21 Al-Anbiya. Apa kata Allah di sana? Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Terus. Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang hari ini, tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Coba dengar Bu. Orang-orang yang menghadapi hari kiamat, dengar ya Bunda, hanya orang kafir dan munafik. Catat di Bunda. Orang-orang yang dipertemukan dengan dahsyatnya hari kiamat hanya orang kafir dan munafik. Orang beriman tidak akan dipertemukan Allah dengan hari kiamat. Kapan hari kiamat terjadi Bunda? Siapa tahu? Gak ada yang tahu. Hadisnya kan ada. La taqumus sa'ah illa yaumil jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Masya Allah. Itu hadisnya. Bumi diciptakan hari Jumat, Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa hari Jumat, Nabi Adam dilempar ke bumi hari Jumat, hari kiamat terjadi hari Jumat. Makanya kenapa banyak kita berzikir malam Jumat sampai hari Jumat? Membaca surat apa Bu malam Jumat sampai hari Jumat? Al-Kahfi. Nanti kita bikin satu bahasan kenapa Al-Kahfi. Ya Bunda ya, kita selang-selingi. Ya, kita bahas nanti kenapa membaca Al-Kahfi. Apa manfaat Al-Kahfi? Apa fadilah Al-Kahfi? Selama ini kan kita baca Yasin. Ternyata hadis sahihnya lebih kepada Al-Kahfi. Minimal berapa Bunda? 10 ayat pertama. Ya, minimal
10 ayat pertama. Kapan dimulai? Malam Jumat atau hari Jumat sebelum asar. Ibu bisa lakukan Kamis sore ba'da asar, ibu bisa malam Jumat, ibu lakukan. Fadilahnya berbeda bunda, insya Allah ya. Nah, ibu jangan takut. Sepanjang ibu beriman, insya Allah tidak bertemu dengan hari kiamat. Nggak bawa bulan depan ya bunda, insya. Saya ulangi ya bunda, kita tidak akan bertemu. Kenapa bu? Karena dahsyatnya hari kiamat. Al-qiyamah, as-sa'ah, al-qariyah, semua sinonim artinya hari kiamat. As-sa'ah, al-qiyamah, al-qariyah, mal-qariyah, wa ma adraka mal-qariyah. Tahu nggak kamu apa hari kiamat itu? Dibenturkannya langit dengan bumi, masya Allah. Begitulah dahsyat hari kiamat itu. Mana dia? Buka kembali ke halaman pertama. Mana itu? Buka kembali halaman pertama, ayat 13 sampai 18. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, jadi pertama tiupan pertama, itulah hari kiamat di sini. Udah? Udah bunda? Di makalah kembalikan halaman pertama. Maka apabila sangkakala tiup sekali tiup, ibu-ibu, laki wanita berhamburan melepaskan anaknya. Orang hamil keguguran bu, karena ketakutan. Dahsyatnya hari kiamat itu. Kedua, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Kalau dibenturkan bumi, otomatis di atasnya hancur, betul? Karena dahsyat hari kiamat, karena cintanya Allah kepada kita, kita tidak dipertemukan. Kenapa? Sebelum hari kiamat orang beriman dimatikan. Makanya beriman bu. Ibu jangan takut menghadapi hari kiamat. Tidak akan ketemu insya Allah kita kalau beriman. Yang dipertemukan hanya orang kafir dan munafik. Yang kedua, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, al-qiyamah, karena benturan dunia selesai. Yang ketiga, terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Retak dulu bu. Kalau piring menjelang pecah apa itu? Retak dulu kan. Begitu kita masukkan air panas, pecah enggak? Pecah bu. Begitu retak dia pecah. Kalau pecah jatuh kemana dia bu? Kemana dia? Ke bumi kan. Menimpa siapa dia? Penduduk bumi dong. Ibu pernah ke tempat genteng enggak? Pernah ketimpa genteng? Ibu pernah ketimpa duren? Saya pernah. Ibu ayah saya punya duren, pohon duren. Jadi pagi-pagi kalau hari libur saya nunggu buah duren jatuh. Tiba-tiba kepala saya kena berdarah. SD. Tapi saya nggak berikan tahu sama ibu. Mungkin jelas salah satu sebab mungkin Allah berikan kecerdasan sama saya. Encer otak itu. Sampai sekarang ibu saya, ayah saya meninggal, tidak tahu kalau anaknya Munjir pernah ketimpa pohon buah durian. Ini berdarah bu. Tapi mungkin karena kita anak-anak cepat sembuh tanpa diobati. Sebab logika saya kalau saya cerita sama ibu, saya nanti dimarahi. Coba ibu ke tempat genteng. Ini langit pecah bu. Saya kalau bayangkan hari kiamat itu bu, saya ingat ke tsunami Aceh. Saya ke sana bu. Itu kawan saya dosen pasca sarjana Unsyah. Anaknya masih di bawah, belum balik 3 orang, dimasukkan ke mobil berangkat, diputar mobil rumah, apa itu mobil itu. Apa dia bilang kepadanya sambil teriak, nak kamu berdoa, nak kamu belum balik, nak doa kamu dijabah Allah ya nak, berdoa nak kamu, doa kamu dijabah Allah nak. Terlempar mobilnya ke ketinggian, selamatlah mereka. Abangnya semua meninggal di talan tsunami. Apa dia bilang? Ternyata bu yang banyak meninggal anak-anak bukan karena korban tsunami diantaranya. Ibu-ibu sudah berlarian menyelamatkan diri ke daerah ketinggian, ke pegunungan. Nggak kuat lagi mengelola anaknya. Anaknya dilempar begitu saja, ditabrak mobil, tabrak motor, masa bodoh sudah. Artinya naluri manusia menyelamatkan diri sendiri. Coba ibu kena api, anak kena api. Api siapa yang pertama ibu?
singkirkan api dari tubuh kita, bukan dari tubuh anak. Coba ibu naik pesawat di ketinggian sekian, oksigen kurang, siapa yang disuruh masang oksigen duluan? Ibunya, baru anaknya. Nggak boleh menolong anak sebelum ibu pakai oksigen. Naluri manusia, kondisi darurat pasti menyelamatkan diri sendiri. Makanya saya bilang kepada ibu, menguji iman seseorang, lihat di dua kesempatan. Pertama ketika lapar, kedua ketika safar. Kalau orang kurang beriman, ketika lapar dia akan serakah dan rakus, ketika safar dia tidak beriman, dia akan melanggar peraturan. Kelihatan sholatnya sering tinggal, tidak suka berkelompok, gampang melawan amir. Jadi mau uji iman ibu-ibu, nanti mau saya bawa safar ke Puncak atau ke Medan. Benar Bu, menguji orang safar itu gampang kok imannya. Apa itu? Pertama lihat ketika lapar, kedua perhatikan ketika safar. Saya sering membawa rombongan safar Bu, seperti ke Turki kemarin dengan Bu ini kan, ke Sumatera Barat. Ibu ikut Bu Novi kan, ada yang teriak, ada yang nggak mau ikut, ada yang terlambat, ada yang makan duluan. Ketahuan Bu iman itu. Kalau orang safar itu Bu, kita harus ikut perintah. Lapar pun nggak boleh makan sebelum ada perintah dari Amirus Safar. Makanya kata Rasulullah, jika berpergian 3 orang, angkatlah amir, pemimpin. Jadi tidak ada dua peraturan ketika safar. Contohnya ibu orang Palembang, maaf, ibu orang Jawa, saya orang Batak. Kemana perjalanan kita ke Medan? Angkat saya pemimpin. Karena saya lebih tahu Medan daripada orang Madura. Betul ya Bunda ya? Ibu kita pulang ke Bangkalan, angkat ibu yang dari Madura. Dan siapapun ibu ini, saya wajib patuh kepada perintah. Munzir, makan jam 2. Harus makan jam 2 saya. Munzir, jam 7 harus kamu bangun. Kita berangkat bertiga jam 7. Tidak ada istilah capek, jam 7 harus berangkat. Makanya orang beriman itu tunduk dan patuh. Kenapa orang beriman itu diselamatkan hari kiamat? Karena tunduk, patuh, dekat, taat. Sama dengan sholat imam. Pernah ibu menanya siapa imam pendidikannya, dari mana, orang suku apa? Nggak pernah kan Bunda? Allahu Akbar, langsung takbir. Nggak pernah. Itu pendidikan imamnya apa sih? Cuma S2, saya kan S3. Nggak pernah dipertanyakan. Presiden itu jenderal penuh, jenderal SB, jenderal penuh, mantan menteri, mantan jenderal. Tapi berjamaah di Istiqlal dia nggak pernah nanya, imam ini kopral nggak? Nggak ada Bu. Artinya prinsip Islam itu tunduk dan patuh kepada pemimpin. Masya Allah. Kalaupun salah jalan Bu, yang neraka pemimpin bukan kita. Makanya pemimpin harus cerdas. Pemimpin harus lebih berwawasan. Pemimpin harus beriman. Siapa di rumah tangga pemimpin ibu? Suami. Kalau bisa ibu S1, suami S3. Kalau ibu punya uang 100 juta, suami ibu 100 miliar. Kalau ibu tinggi badan 160, suami ibu 170. Iya, memang begitu sebaiknya Bu. Karena suami akan melindungi ibu. Nah, yang ke-17 dan 17, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Apa Bu? Menunggu perintah dari Allah. Dan ada sekian banyak yang menjaga aras Allah, memikul aras itu. Makanya seringlah mendoakan orang Bu. Contohnya ada orang sakit. Sakit ya, safakallah ya Bunda. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan ibu. Ya barakallahu fiik. Nanti sekian miliar kembali mengembalikan doa itu kepada kita. Barang siapa berdoa kebaikan kepada saudaranya yang seiman, doa itu kembali kepada dirinya. Tapi barang siapa berdoa keburukan kepada orang lain, doa itu kembali kepada dirinya. Makanya banyaklah mendoakan orang lain. Ya, contohnya, Bu ini nggak datang sakit, Masya Allah, safakallah ya. Mudah-mudahan beliau disembuhkan Allah, diangkat penyakitnya, limpahkan kesabaran. Itu dikembalikan doa itu kepada kita. Artinya apa? Kita mendoakan satu orang, kita doakan. Makanya dalam sebuah hadis, jika kamu bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik, Allahumma sholli wa sallim alaik wa barik alaik, kata Rasulullah, Allah bersalawat 10 kali kepadamu. Bu, ada yang kita tinggalkan. Habis salat itu disunnahkan loh salawat. Ya. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali minimal habis salat Bu? 10 kali. Jangan lupakan itu Bu. Itu menolong kita besok di padang mahsyar. Ya. Minimal 10 kali. Sesibuk-sibuk ibu, jangan lupakan itu. Misalnya ibu sangat penting mau berangkat, tolong minimal itu ibu baca setelah sholat.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwwata illa billah. Kalaupun ibu tidak sempat berzikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalal wal ikram ilahi rabbi anta subhanallah, enggak sempat, itu 10 kali minimal ibu berangkat bepergian. Tolong ibu jangan tinggalkan tempat sajadah. Yang kedua, tidak dianjurkan pindah tempat berzikir. Mengurangi fadilah zikir. Misalnya ibu ini habis sholat ya, assalamualaikum warahmatullah. Kalau bisa assalamualaikumnya tidak berbalik, selesaikan dulu sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak menjadikan sejalan menyelesaikan ke samping. Paham bu ya? Sunnah Rasulullah itu seperti itu. Contoh, jadi tidak dianjurkan assalamualaikum warahmatullah. Selesaikan dulu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lebih disunnahkan memberhentikan di tengah baru ke kiri. Saya ulangi ya bunda, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pengen buru-buru selesai. Ya, hati-hati bunda ya, itu sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah. Bukan berarti yang tadi tidak sah, tetap sah, tapi abdulnya seperti itu. Maaf, siapa yang sudah melakukan itu? Berhenti di tengah, meluruskan, berhenti baru mendahulukan. Ya bunda ya, tangan ini hadis sahih dua, satu boleh di sini, boleh di sini. Yang terbaik bukan merapatkannya, merenggangkan sedikit. Boleh di sini, di lutut. Boleh di atas sini, boleh. Dan yang terbaik kalau di bawah gini bu, merenggangkan, bukan merapatkan begini, agak renggang, bisa. Bagaimana dengan ini? Ini sunnah, ini semua sepakat, semua mazhab sepakat. Disunnahkan melirik ke kanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana jika orang cacat tidak punya telunjuk? Tidak ada dalil menganjurkan mengganti dengan ini. Iya bu, ada nanti iya betul bu. Tidak ada, ini metal. Atau tidak ada anjuran. Karena ini sebuah sunnah yang terbaik. Bagaimana Ustadz jika ini cacat? Tidak ada dia, kan ada orang cacat. Jangan ibu inisiatif, kreatif, inovatif mengganti dengan ini. Nggak ada dalil. Cukup diam. Nggak ada dia sudah. Tangannya gini, bu, nih disunnahkan. Nih, bagaimana kalau nggak ada sudah nggak apa-apa gini aja. Orang ininya nggak ada. Jadi banyak hal-hal yang fadilah amal di salat itu kita tinggalkan. Ya bunda ya, oke, saya selang-selingi fikih sedikit-dikit ini. Target saya ke depan. Ya itu ada hadisnya bu. Kenapa ya Rasulullah? Karena gerakan tangan kamu itu membuat setan lari terbirit-birit. Cukup begini bu. Sejawal boleh. Tidak juga boleh. Ya, ini juga sejak awal boleh. Pada saat syahadat diangkat boleh, memberikan kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah, lirik ke kanan disunahkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti baru fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya dilepas. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada dua pendapat. Ada yang membolehkan wa barakatuh, ada assalamualaikum warahmatullah. Yang paling lazim dilakukan tanpa wa barakatuh. Ya, tanpa wa barakatuh. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak apa-apa ya bu, kita seling-selingi dengan fikih ya, untuk mengkoreksi kita, nggak apa-apa ya. Oke, kita teruskan bu. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Kalau ibu satu sayap malaikat itu dari timur ke barat, seandainya Allah turunkan malaikat Jibril dengan rupa yang asli, bukan bentuk manusia, kita tidak akan bisa menyaksikan matahari hari ini. Matahari akan tertutup. Satu sayap saja akan tertutup ini dari timur ke barat. Itu satu sayap. Begitulah besarnya malaikat Jibril itu. Jika menunjukkan rupa aslinya, kata Rasulullah.
Sama dengan yang pernah saya katakan, penduduk surga Firdaus satu gigi taring sebesar gunung Uhud, satu gigi. Sebesar apa cangkemnya penduduk surga itu? Cangkem, bahasa halus siapa cangkem? Tutuk. Kalau congor kan kasar, Bu ya. Apa Bu cangkem, bahasa Jawa halus siapa cangkem? Pemingkem itu tertutup. Ya Bu ya, lambe turah itu bibir, lambe turah lu gitu. Benda saya ulangi, ini hadis sahih Bu. Satu gigi taring penduduk surga Firdaus sebesar gunung Uhud. Itu satu gigi taring. Makanya seluas surga itu seluas langit dan bumi. Sementara langit 7 lapisan, bumi 7 lapisan. Satu lapis saja berapa miliar kilometer, wallahu a'lam. Jadi berapa ukuran ibu bisa dibangkitkan waktu dibangkitkan di kubur, berapa tingginya Bu? 35 meter. Bukan bus, Masya Allah. Ya kita doakan kembali ke jalan yang benar Ibu ya. Betul Bu, Ibu jangan kaget. Nanti kata Rasulullah ketika kamu dibangkitkan di padang mahsyar, satu tingginya 70 hasta, 35 meter. Kedua tidak berterompah. Yang ketiga telanjang bulat. Ya Rasulullah, kata Aisyah, apa kita tidak malu melihat orang? Boro-boro mikirin orang semua tertunduk. Jadi sangkakala pertama itu baru hari kiamat Bu, dibenturkannya. Sangkakala ketiga kapan ditiup? Penggiringan dan pengumpulan di padang mahsyar. Jadi digiring dan dikumpulkan. Orang beriman santai dia Bu, dapat fasilitas. Tapi kalau orang kafir dan munafik digiring kayak binatang. Makanya enak jadi orang beriman. Ibu jangan pikirkan nasib orang soleh ketika mereka dizolimi, ketika mereka dihujat, ketika mereka dipenjara, ketika mereka ditendang, ketika mereka difitnah. Karena mereka sudah dipersiapkan sorga. Jadi saya nggak pusing mikirin ulama ditangkap, ustadz mau dibunuh, dibantai, mau disuntik mati. Karena tempat orang soleh, insya Allah termasuk kita, memang ada sorga. Untuk masuk sorga harus diuji di dunia. Kenapa orang kafir diberikan keunggulan, harta lebih banyak, umur lebih panjang, prestasi lebih lengkap, anak lebih berhasil? Karena jatah mereka neraka jahanam. Kalau saya nggak kecil hati Bu, ulama diperlakukan seperti itu. Karena memang ingin mengangkat kemuliaannya. Jangan khawatirkan mereka Bu, yang kita khawatirkan kita. Apa yang sudah kita lakukan terhadap agama ini. Jangan khawatirkan orang soleh Bu, karena mereka memang akan disiksa di dunia oleh para orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka, orang soleh itu sudah siapkan sorga. Ibu tahu kan teori rendang yang sering saya katakan? Untuk menjadi rendang, yang korban siapa? Kelapa. Kalau ibu masak daging nggak pakai kelapa, nggak pakai santan, nggak disebut rendang. Ibu masak daging dibakar, nggak disebut rendang. Justru disebut rendang karena ada santan. Santan itu dari kelapa. Proses kelapa menjadi santan itu prosesnya panjang. Seperti itulah ulama itu. Dijatuhkan, ditendang, diparut, diperas, diramas, dibuli, disiksa, dipenjara. Tapi hasilnya surga. Insya Allah. Sama dengan ibu hari ini, dilecehkan sama ipar, dipermainkan sama suami, anak-anak durhaka. Kenapa ibu diuji? Karena ibu yang ngaji. Kenapa suami nggak diuji Pak? Karena dia jarang ngaji. Begitu pensiun dia ke apotek, waktu muda dia ke diskotek. Iya, waktu muda dia ke diskotek, waktu tua ke apotek. Kapan ke masjid? Waktu punya uang ke lapangan golf. Sering begitu kok sama saya curhat. Pak, kenapa sih saya yang diuji bukan suami saya? Pasti ibu diuji karena yang rajin ngaji itu ibu, yang membahas Quran itu ibu, yang sholat tahajud itu ibu, yang baca Quran tiap malam 1 juz itu ibu, yang suka menangis berzikir ibu. Mau dibuktikan ibu benar nggak zikir tadi pagi itu? Benar nggak baca Quran tadi malam itu? Benar nggak ibu ridho menerima takdir itu? Benar ibu mencari ridho Allah? Benar nggak ibu berhijab karena cari ridho bukan karena trendy?
Sering ibu-ibu ngeluh sama saya, Pak Munjir, kenapa saya yang diuji, besan saya tidak? Apa yang diuji, besan ibu kejawen. Kepalanya pakai punu, hijab nggak pakai. Wajahnya kayak gondoruo dan mak lampir, 6 warna. Benar bu, ibu jangan mikirlah orang. Kita pikirin aja kita hari ini. Orang sibuk bermaksiat hari ini, sibukkan ibu dalam ketaatan. Ibu tidak perlu menyibukkan dengan kezoliman orang lain. Orang sibuk menzolimi orang lain, ibu sibukkan dekati Allah. Ibu nggak usah share-share kezoliman itu bu. Ibu men-share kebaikan. Ada hadis sahih di-share, ada Quran di-share, ada ceramah ustaz di-share. Ibu dapat pahala 2. Pertama pahala mengamalkan, kedua berbagi tentang ilmu. Berhenti aja bu men-share-share yang gitu-gituan itu. Ya bu. Kedua, kalau ibu masuk grup tidak menguntungkan, keluar aja bu. Kalau ibu merasa nggak menguntungkan akhirat ibu bu, maaf ya bu saya keluar dulu. Nantilah tahun 2060 saya masuk lagi kalau panjang umur gitu. Karena saya lihat share-sharean banyak sekarang bu. Cerita kezoliman. Mereka sibuk dengan kezoliman, kita sibukkan dengan ketaatan. Mereka sibuk melecehkan ulama, sibukkan memuliakan ulama. Mereka sibuk melecehkan ustadz, sibukkan mendengar kajian ustadz. Di balik logika mereka bu, Pak saya stres menghadapi mereka, lebih stres mereka sebenarnya bu. Ibu tahu nggak orang zalim itu stres loh bu itu, karena bertentangan dengan nurani. Orang jahat itu sebenarnya stres bu, karena bertentangan dengan hati kebenaran. Lebih tenang kok kita sebenarnya. Ibu jangan kira orang yang menzalim itu nggak stres, stres bu. Iya, ibu jangan mikirkan orang zalim. Mereka sibuk menzalimi orang lain, ibu sibukkan mendekati Allah. Mereka sibuk melecehkan ulama, ibu sibukkan mendoakan ulama. Mereka sibuk ingin membunuh ustadz, ibu sibukkan mendengar ceramah ustadz. Sekarang coba, Ali Jaber, 44 meninggal. Bu, 4 hari terakhir ini, tiap hari Habib meninggal loh bu. Saya aja, ya Allah, habis. Iya. Tebet, Kuitang, Bandung, Tegal, Pekalongan. Tiap hari berita kematian Habib. Iya. Tahu nggak sekarang Ustadz meninggal tahun terakhir ini? Hampir 165. Data kita bu, 165 sudah meninggal. Allah angkat ulama itu. Itu musibah terbesar bu buat kita bu. Ketika ulama sudah dimatikan Allah, itu musibah terbesar bagi kita. Musibah kita bukan ditangkapnya ulama, tapi di meninggalnya ulama. Ulama di penjara, itu kenikmatan bagi mereka. Tapi ulama meninggal, itu musibah buat kita. Menangislah ketika ulama meninggal, berarti ilmu dicabut Allah. Tapi kalau ulama di penjara, Allah mengangkat kemuliaannya. Tangisi nasib kita, tidak perlu kita tangisi nasib mereka. Karena mereka insya Allah dijamin surga. Masya Allah bu. Sekolah meninggal, ada ulama meninggal, pakar Quran meninggal, Ali Jaber meninggal. Ya Allah, diangkat lagi satu ilmu dari muka bumi ini, ya Allah. Karena kerajaan Ali Jaber itu sekian juta hafiz Quran. Betul ya bu ya? Dia motivator. Ceramahnya santun. Ali Jaber itu diterima banyak kalangan. Keunggulan Ali Jaber itu saya lihat begitu. Beda mazhab kok dengan orang Indonesia. Dia mazhabnya bukan Imam Syafi'i, tapi dia menghargai orang Indonesia yang bermazhab Imam Syafi'i. Dia tidak pernah melecehkan mazhab Imam Syafi'i. Keunggulan Ali Jaber itu di situ. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Kita doakan kita kekuatan iman kita sama dengan mereka ya bunda. Ayat 18 ibu lihat. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Allah. Masya Allah. Tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Enggak ada bu. Man amila solihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Barang siapa berbuat amal soleh, kebaikan kembali kepada dirinya. Barang siapa berbuat jahat, kembali kepada dirinya. 1 detik pun ibu tidak lepas dari pengawasan Allah. Ini CCTV jalan ini bu. Kelihatan ibu berapa ngantuk, berapa nyender, berapa telat. Kelihatan ini. Jadi besok saya minta bertanggung jawab. Kenapa saya menyampaikan ayat ini? Hei Munzir, apa yang kau sampaikan pengajian di Bu Nopi? Wallahi, saya 8 tahun ada rekaman CCTV Allah. Saya menyampaikan firman-Mu. Soal ibu itu tidak mentaatimu, ya Allah, itu bukan urusanku, ya Allah. Karena dia hamba-Mu. Saya berapa sendiri dari ibu?
Wallahi saya tidak bisa menolong ibu di padang mahsyar. Nafsi-nafsi kita. Tapi ketika ibu mengamalkan Al-Quran saya ajarkan di sini, hadis yang sampaikan di sini, insya Allah kita satu kapling. Bahagia nggak bu kita reuni di sorga nanti? Semua jamaah Bu Nopi masuk sorga Firdaus, masya Allah. Enak ya nggak bu? Selama-lamanya loh bu di sorga, tidak keluar. Orang yang sudah masuk sorga nggak bakalan keluar bu. Kalau orang neraka masih keluar. Itulah orang beriman tapi melakukan dosa. Masih keluar bu. Orang beriman melakukan dosa masuk neraka, tapi dia masuk surga karena sampai meninggal dia beriman tidak murtad. Tapi kalau orang masuk surga nggak akan keluar. Khalidina fiha abadah. Makanya rugilah orang mengejar dunia karena sementara, tidak kekal, dipisahkan, dijauhkan, dimatikan. Bu, renungan buat kita loh. Berapa banyak orang mengejar kehidupan dunia padahal dia tidak selamanya di sana. Berapa banyak orang bermain-main akhirat padahal dia kekal. Kenapa dia bermain-main? Karena tidak punya ilmu. Kedua tidak punya iman. Ketiga tidak mau menuntut ilmu. Saya kadang bingung lihat kita ini. Kenapa sih kita masih melakukan dosa dan maksiat? Karena pada saat kita melakukan itu, ibu tahu jawabannya. Kalau ibu tahu jawabannya, boleh pulang. Apa kira-kira? Bunda, Bu Nopi, umur 66 belum. Kenapa bu? Orang mengaku beriman masih bermaksiat. Dosa, maksiat, bohong, dusta, hoax, segala macam. Kenapa kira-kira? Bunda. Jawabnya sederhana. Pada saat dia melakukan itu, kata Rasulullah, imannya sedang tercabut dari tubuhnya. Zero iman. Kenapa bisa zero? Setan masuk, iblis bertengger, jin mempengaruhi, sahabat dekat tidak beriman. Makanya waspadai 4. 1 iblis, kedua syaitan, ketiga jin kafir, keempat sahabat terdekat. Beriman gak sahabat Ibu Rahayu? Kalau gak beriman, diajak ngopi hari ini bu. Dingin gini pakai gorengan, pakai getuk lindri. Makanya di sini dijelaskan ini bu. Coba lihat bu. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Bisa ngelang gak bu? Bisa lari nggak? Bisa berdebat nggak? Bisa ngeyel nggak? Rekaman ada bukti otentik kita pengajian hari ini. Wallahi nanti terkelihatan ini. Katakanlah saya 8 tahun ke depan masih ngisi di sini. Walaupun ibu sisa tanggal 17 orang yang lain sudah dipanggil. Karena tua-tua mau bilang apa saya. Bunda ya, nanti kelihatan ini bu. Semua yang menyampaikan kebenaran akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu sampaikan zero waktu di dunia? Makanya saya takut bu bicara menyimpang dari koridor Quran. Makalah ini nggak berani saya main ini. Selalu saya pakai ayat itu, menghindari itu sebenarnya. Satu kata saya terdeteksi bu di padang mahsyar. Menyimpang sekali habis lidah saya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu. Pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban. Yang terakhir diminta pertanggungjawaban apa bu Nopi? Hati. Ibu boleh berdebat dengan lidah. Ibu bermain mata di padang mahsyar. Maaf, ini. Apa bu yang dilihat Allah dari kita ada 2. Berdasarkan hadis apa bu Nopi? Qulubikum wa amalikum. Hatimu dan amalmu. Qulubikum wa amalikum. Hatimu dan amalmu, kata Rasulullah. Allah tidak melihat penampilan kamu, kata Rasulullah, karena Allah menciptakan kita. Allah nggak melihat kekayaan kita, harkat kita, rumah kita, mobil kita, karena itu pinjaman dari Allah dan dari Allah. Yang dilihat Allah dari kamu, kata Rasulullah. Ini hadis sahih. Qulubikum wa amalikum. Hatimu dan amalmu. Selesai. Ibu ya, hati dan amal. Sementara amal tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat, tapi niat tidak bisa membatalkan hukum bu. Jangan ibu bermain api dengan niat. Niat membantu orang miskin, korban corona, dikasih 1 orang 10 juta, tapi ibu merampok bank, boleh enggak? Niat ibu bagus enggak tadi? Bagus enggak bu? Jalannya salah enggak? Niat tidak bisa merubah hukum. Ibu tetap neraka, karena proses akan diperiksa. Uang ibu dapatkan ngerampok bank. Niatnya bagus enggak tadi? Makanya niat tidak bisa membatalkan hukum. Nazar tidak bisa merubah takdir. Oh,
kalau suami saya sehat, sakit jantung, saya bernazar 10 juta. Bernazar atau tidak, udah ada di aras ketetapan, suami ibu sudah meninggal, usia 79. Sebaliknya ibu bernazar 100 juta pun, kalau sudah sehat, walaupun tidak bernazar, akan sehat. Nazar tidak bisa merubah takdir, niat tidak bisa membatalkan hukum. Ibu catat itu, penting itu. Jangan ibu kira karena nazar ibu lulus ITB anak, enggak bu, enggak ngaruh. Nazar tidak bisa membatalkan hukum, niat tidak bisa membatalkan hukum, nazar tidak bisa merubah takdir. Kalau ibu ya lulus saja. Tapi kalau sudah bernazar dikabulkan Allah, apa namanya? Wajib. Makanya orang yang suka bernazar kata Rasulullah itu orang pelit. Karena kalau nggak kabulkan doanya, nazar nggak jadi dilaksanakan. Bersedekah bukan karena nazar, tapi karena Allah, lillahi ta'ala. Betul? Udah surat berapa sekarang? Al-Kahfi 1892-99. Al-Kahfi bu 1892 sampai 99. Ulangi ibu sebelum ketemu, buka aja 1 sampai 5 bu. Al-Kahfi kita pengantar aja 1 sampai 10 dulu Al-Kahfi. Baru kita buka 92 sampai 99. Surah 18 ayat 1 sampai 10. Ya langsung bu. 10. Nanti baru kita buka 92 sampai 99. Artinya Iya. segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia yang menjadikan bengkok. Ya, apa bu? Segala puji bagi Allah menurunkan Al-Quran. Untuk siapa bu Al-Quran pada dasarnya? Untuk hambanya. Tapi apakah semua hamba Allah kembali ke Quran? Jujur maaf ya bu, bukan menyelidiki ibu tadi malam. Siapa yang tadi malam tidak bisa baca Quran 1 juz? Yang lupa atau khilaf atau tidak? Yang tadi malam tidak membaca Quran minimal 1 juz menjelang tidur, minimal dari habis asar sampai menjelang tidur. Siapa tadi malam yang lupa? Boleh angkat tangan. Karena Rasul juga bertanya depan sahabat ini. Nah, mulai nanti malam jangan pernah tidur sebelum baca Quran. Masya Allah. Gak apa-apa. Minimal ibu melihat Quran dulu. 1 ayat juga gak apa-apa. Tapi kalau bisa meningkat. Karena nanti ditimbang depan WA kenapa 2 jam baca Quran, kenapa setengah juz. Biasa itu masalahnya. Iya, itu masalahnya itu sebenarnya. Jangan sampai waktu kita membuka WA, membaca WA lebih panjang daripada membaca Quran. Jangan sampai waktu kita lebih sering membuka WA dari membaca Quran. Orang merasa kehilangan kalau hari ini tidak buka WA, tapi orang tidak merasa kehilangan kalau hari ini tidak baca Quran gitu. Itu harus kita rubah hari ini. Ya bunda ya. Kehilanganlah menangis menjelang tidur ketika hari ini belum baca Quran. Tapi jangan pernah menangis ketika hari ini belum buka WA. Walaupun memang di WA kadang ada Quran. Hari ini ibu mulai berpikir, ya Allah mulai hari ini sampai hari kematianku, jangan pernah aku 1 malam pun lupa membaca Quran, ya Allah. Berdoa sungguh-sungguh. Mulai malam ini bunda. Udah segantung-gantung benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Tertidur. Baca Quran enggak itu? Udah tercatat ibu. Tiap malam tidak pernah melupakan Al-Quran. Tapi terlalu bu, sampai ibu 1 malam cuma nun doang. Makan aja dampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Malaikat mungkin mikir terlalu ibu ini. Makan 3 kali sehari baca Quran cuma nun doang. Tapi minimal lah pada sudah mengingat Quran. Jangan ya bu, jangan ya kalau bisa ya. Nun doang. Di padang mahsyar malu ibu sama cucu. Tiap malam alif lam mim selesai. Malam ketiga nun alif lam ro. Subhanallah, terlalu bunda. Ya berjanji ya bunda ya, insya. Terus bu 1 sampai 10. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih. Bu, tujuan Al-Quran diturunkan 1 bernama bimbingan, 2 sebagai pengingat. Tugas Rasulullah ada 2 yang paling penting. Apa bunda? Apa bu bahasa Arabnya? Basyira wa nazira, membawa berita gembira dan memberi peringatan.
Tugas Rasulullah yang utama, basyira wa nadhira, pembawa berita gembira, ada sorga dan bahagia, dan pemberi peringatan, ada neraka kalau kamu maksiat. Tugas utama itu sederhana kok, basyira wa nadhira. Kenapa digembirakan? Agar motivasi beribadah. Kenapa ditakut-takuti? Karena ada azab neraka. Munzir, nama siapa Munzir hari ini? Nama saya siapa bunda? Pemberi peringatan. Jadi doa kan? Abdul Munzir, hamba pemberi peringatan. Bagus kan nama saya? Saya pikir ibu ayah saya kok cerdas ya. Kami 7 sekeluarga bu. Anak yang pertama siapa namanya? Nur Hidayah, cahaya petunjuk. Saya anak nomor 5, namanya Munzir, pemberi peringatan. Ada saya yang paling kecil, Nur Khalis, cahaya ikhlas. Di awal dapat petunjuk, di tengah memperingati, di akhir ikhlas. Hebat nggak ibu? Saya sekarang baru mikir, ayah saya orang cerdas. 4 laki-laki, 3 perempuan. Anak pertama Nur Hidayah. Anak kelima Munzir, laki-laki paling kecil, Munzir, pemberi peringatan. Anak yang paling kecil Nur Khalis, cahaya ikhlas. Jadi setelah dapat hidayah, diingatkan terus, meninggal ikhlas. Ditutup dengan keikhlasan. Mukhlishina lahuddin. Masya Allah. Kenapa ya ayah saya cerdas, saya pikir? Kalau orang dulu nggak sempat kuliah agama kan. Ayah saya lahir 1924. Siapa yang lahir 24 di sini? Nggak ada ya. Masya Allah. Ya bu ya, terus bu. Iya terus. Apa itu? Ayat 3. Ya. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dengar bu. Khalidina fiha abada. Di neraka kalau kafir munafik kekal, di sorga orang beriman kekal. Siapa yang dikeluarkan dari neraka, itulah orang yang beriman, tapi melakukan dosa dan maksiat, tapi tidak murtad sampai mati. Sepanjang masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tidak murtad sampai mati, insya Allah masuk surga. Tapi neraka dulu. Coba lihat doa kita. Apa doa ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan masukkan kami ke dalam surga. Wa qina azabannar, pelihara kami dari neraka. Karena ada orang masuk surga ke neraka dulu. Jadi maunya kita di doa itu masuk surga tapi tidak nyemplung ke neraka. Berarti sebelum meninggal apa bu? Taubat. Makanya habis sholat apa yang disanjurkan kita baca bu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku supaya selalu berzikir kepadamu. Tolong aku supaya selalu bisa bersyukur kepadamu. Tolong aku agar bisa beribadah dengan baik. Wa husni ibadatik. Itu jangan lupa ya bu. Itu doa Rasulullah itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong aku ya Allah agar bisa beribadah dengan baik. Tolong aku ya Allah agar bisa berzikir kepadamu. Tolong aku ya Allah agar bisa bersyukur kepadamu. Minta tolong kita. Karena ada orang dapat nikmat tidak bisa bersyukur. Tertutup hatinya bersyukur. Ada orang rajin beribadah tapi tidak baik. Takbirnya tidak benar, tumaninah tidak ada, sujudnya langsung lengket, langsung tidak sempat lengket. Nempel cabut. Lihat orang baru kesering gini kan. Cek. Seperti patok ayam. Berarti beribadah tidak baik dia. Sempurna ayat itu bu. Dibantu dalam bersyukur, dibantu dalam berzikir, dibantu dalam ibadah yang baik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Ibu jangan lupa itu bu. Dibaca boleh sebelum fil alamina innaka hamidum majid boleh. Atau sebelum zikir subhanallah. Ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, limpahkan kepadaku ketaatan, limpahkan kepadaku kecukupan, wal ghina, kecukupan itu bu, wal ghina. Allah itu Oni, maha kaya. Kita minta wal ghina. Apa ghina itu? Kecukupan, bukan hina bu, ghina.
Apa itu kecukupan? Enggak mesti kaya tapi cukup. Mau umroh ada uang, anak kuliah mau ada uang, suami sakit ada uang, cukup enggak? Mau berenang ada kolam renang, mau pakai hijab ada jilbab, oh, cukup enggak? Hebatkan doa itu. Itu doa habis sholat, Bu, atau sebelum fil alamina innaka hamidum majid. Masya Allah. Wattuqu, ketaatan. Berikan kepadaku ketaatan. Masya Allah. Oke, udah terus. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Sindiran kepada siapa ini? Orang Nasoro mengatakan Isa Mesih, Yesus Kristus adalah Tuhan. Atau orang Yahudi Uzair anak Tuhan. Ya, terus? Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Nah, sama dengan orang muslim sekarang. Ada yang bicara kebenaran tapi tidak punya dalil. Bu, baca ini 1000 kali. Dalilnya mana? Bu, baca ini ya 100.000 kali. Dalilnya mana? Betul, ada dalilnya, Bu, dalil umum. Zikron katsira wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Tapi ada keumuman hadis tidak boleh kita langgar, kekhususan. Apa contohnya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Ila rabbi anta subhanallah. Disuruh berapa subhanallah? 33. Boleh enggak ditambah 43? Enggak bisa karena ada kekhususan hadis tentang itu. Ibu salat zuhur berapa Pak Bu Nopi? 4. Boleh nggak karena ketaatan Bu pilih bikin 7 rakaat? Jadi ada hadis khusus tentang itu, Bu. Jadi jangan ibu menambah, ada supaya hebat bikin 38 lah. Atau kalau mantas salam subhanallah walhamdulillah karena aku sangat bersyukur gak usah 33 ya Allah, aku bikin aja 47. Boleh nggak, Bu? Karena ada hadis khusus menunjuk tentang jumlah itu. Ibu sholat subuh, ingin olahraga, oh bikin 7 rakaat. Ibu gila. Ada sholat syuruk, ada tahajud, ada sholat sunnah. Subuhnya tetap 2 kok. Nah, di sholat kita taat, di ibadah kok kita nambah. Bayangkan gitu kan, Bu. Kalau di sholat kita komitmen, tidak sesat orang muslim belum pernah saya temukan zuhur 6 rakaat. Sesat anak muslim belum pernah subuh 3 rakaat. Tapi kenapa ibadah lain mereka suka-suka nambah? Sama-sama ibadah kok. Memang ada zikir itu yang boleh di suka-suka hati kita. Berzikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, sambil boleh. Di luar sholat. Sambil nyetir mobil, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Boleh kalau itu. Tapi ketika di sholat ada peraturannya. 33, 33, 33. Gak boleh Bu suka-suka hati mereka ya saya. Ya Bu ya. Terus. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Tuh, Bu. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Bu, apa maksudnya ini, Bu? Waktu itu Rasulullah, Allah Maha melihat, sedih ketika firman disampaikan, justru dihujat. Di ayat lain, kulihat engkau Muhammad bersedih. Itu tanggung jawabku, bukan kamu. Tugas kamu, kata Allah, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika bir rabbik. Hai Rasul, hai Muhammad, tugasmu menyampaikan kebenaran yang dari Tuhanmu, bukan merubah mereka menjadi benar. No. Saya ulangi ya Bunda, tugas saya menyampaikan kebenaran. Saya tidak punya kekuatan membuat ibu jadi wanita solehah. Wallahi tidak. Itu urusan ibu dengan Allah. Ibu dapat hidayah atau tidak. Makanya di Al-Quran itu, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa sesat, kesesatan kembali kepada dirinya. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Kamu bukan pemelihara mereka. Saya bukan pemelihara ibu. Ibu mau rusak, mau jadi setan, saya tidak bertanggung jawab, Bunda. Yang bertanggung jawab siapa, Bu? Pertama, ayah ibu sebelum ibu nikah. Kedua, suami ibu setelah menikah sampai suami meninggal. Ketiga, saudara kandung laki-laki ibu setelah ayah meninggal, ibu belum menikah. Iya, bukan oh, Masya Allah. Kapan insapnya ibu ini, subhanallah.
Siapa bertanggung jawab terhadap ibu? Ayah kandung sampai ibu menikah. Bagaimana kalau ayah meninggal, ibu belum menikah, sampai ibu menikah? Saudara kandung. Siapa lagi? Paman kandung, uak kandung, kakek kandung. Yang boleh menikahkan ibu ada 5. Ayah kandung, saudara kandung laki-laki, paman kandung, uak kandung, om kandung, kakek kandung. 6 yang boleh menikahkan ibu. Dan gimana posisinya? Kakek ibu, orang paman ibu, atau saudara kandung ibu yang laki-laki? Saudara kandung lebih besar posisinya. Hanya itu yang bertanggung jawab terhadap ibu. Saya tidak, maaf, karena ibu bukan ahli waris saya. Ini mah ibu orang Sunda, ibu mah orang Madura, abdi mah orang Batak atuh. Ibu cicing wae. Ya bunda ya. Tugas saya menyampaikan kebenaran. Ya Rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Makanya ayat itu bagus ibu orang ini. Wa man dalla fa inna ma yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan jika mereka sesat, kata Allah, kesesatan untuk mereka. Termasuk ayah kandung ibu. Udah ya nak, kamu sudah umur 30 tahun sampai sekarang nggak mau sholat. Mama sudah panggil guru ngaji, kamu nggak mau datang. Mama bikin pengajian untuk keluarga besar, kamu selalu terlambat. Wallahi, mama sudah lepas tangan nak. Ibu udah punya kesempatan ngomong seperti itu. Umur kamu sekarang udah 34, kamu sudah selesai S3, anak kamu sudah 2, kamu tidak juga mama bimbing. Nanti biar takdir Allah yang menentukan kamu kemana. Ibu sudah enak. Waktu muda ibu dulu aja menjadi anak. Sekarang kumpulkan keluarga, kumpulkan anak cucu, undang ustaz, kasih kajian. Enggak juga hadir, wallah ibu selamat. Maksimal aja bu kita mendidik anak. Saya begitu ngomong sama anak saya. Demi Allah ya nak, playgroup kamu agama, TK kamu agama, SMP kamu SMP Islam, kemudian kamu sekolah agama, ustadz didatangkan mengajar kamu ngaji, nak karena nggak sempat. Kalau kamu masih juga meninggalkan sholat, ayah lepas tangan ya nak, sudah ada besok saksi padang mahsyar. Sama anak saya ngomong seperti itu bu. Jangan seret-seret ayah ke neraka ya nak. Nafsi-nafsi kok di padang mahsyar. Ibu jangan stres. Tugas ibu apa bu? Fazakir. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ibu tahu artinya itu? Tahu ibu artinya itu? Fazakir, maka berilah peringatan. Innama anta muzakkir, kamu hanya pemberi peringatan, bukan merubah mereka. Lasta alaihim bimusaitir, kamu enggak bertanggung jawab terhadap mereka. Tugas kamu hanya memberikan peringatan. Fazakir, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ibu hafal nggak ayat itu? Ya nanti malam boleh hafal bu. Masya Allah, subhanallah. Makanya ibu tolong didoktrin anak ini, mumpung saya ingat, tolong ya bu. Surat 17 ayat 32 sampai dengan 36. Ini waspada ini bu, ayat ini mengerikan. Tolong surat 17 insya Allah Al-Isra ayat 32-36. Paling banyak sekarang dilanggar anak ayat ini. 32 dan 36. Masya Allah. Udah ketemu bu Nabi? Ya enggak, selesaikan dulu. Kita melompat-lompat enggak apa-apa. Ini penjelasan-penjelasan. Nah, 32-36. Ayat surat 17 Al-Isra kan? Betul? Langsung 32-36. Ketemu? Mbak, teh minta tolong air hangat mbak. Lebih fresh minum air hangat itu. Langsung ibu aja nggak apa-apa, udah belum ketemu. Ya. Al-Isra bukan 17 Isra bu, Al-Isra 17 itu. 17 32 36, 32 dan 36. Bunda udah ketemu nggak apa-apa, kencang bunda. Bu, saya hari-hari saya mewawancarai anak-anak SMA kuliah seperti kemarin. Wallahi hampir semua sudah bolak-balik melakukan hubungan seks. Kemarin saya lakukan lagi bu. Udah pernah, udah pak. Sejak kapan? Sejak tingkat sekian.
Berapa orang dengan 3 orang? Satu orang berapa lah? Ada yang 10, ada yang sekian kali. Yang minta siapa? Perempuan itu. Saya bertamu ke rumahnya, sengaja masuk ke kamar, dia di kamar sudah pakai daster. Terus dia kasih kode sama saya. Nyaman kamu melakukan? Nyaman Pak, karena saya diminta katanya. Terus maaf saya bilang, saya gak vulgar memang kalau wawancarai. Kamu melakukan itu masih perawan? Enggak Pak. Dia cerita enggak kalau nggak perawan? Cerita. Sejak kapan katanya nggak perawan? Sejak SMA. Tolong Bu ya, ayat ini didoktrin sama anak wanita Bu ya. Hampir semua saya wawancarai itu selalu yang minta hubungan seks itu wanita. Masuk akal nggak Bu? Datang tamu temannya masuk ke kamar. Memangnya nggak orang tuanya kerja Pak. Jadi bebas kami rumah ya di kamar berdua. Sengaja dia pakai daster dan saya tidak disuruh di ruang tamu. Udah masuk aja kamar gue. Gue bilang apa Bu kita sekarang? Sering kamu lakukan? Sering. Hampir semua yang minta dia. Si perempuan itu. Saya bingungnya begini Bu. Orangnya sholat ke masjid. Logikanya Ibu tahu kemana logika cerita ini. Orang yang sering ke masjid saja pun masih begitu, gimana orang yang tidak ke masjid? Padahal sholat itu apa Bu? Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa tidak bisa tercegah itu Bu? Ibu. Kenapa orang rajin ke masjid masih berzina? Tahu nggak Ibu kenapa jawabannya? Iya, jawabannya itu ibadahnya tidak ikhlas. Karena bukan untuk Allah. Untuk apa Allah menjaga dia? Sama dengan Ibu kalau tidak mencintai suami. Suami punya feeling kok itu. Sama dengan Ibu, maaf, nauzubillah ya Bu. Ibu selingkuh. Wallahi, suami Ibu punya feeling. Cuma nggak mau ribut. Kami itu punya feeling kok. Kalau nggak benar di rumah itu. Baik anak-anak maupun istri. Punya feeling kami kok Bu. Sama dengan Ibu. Saya yakin kalau Ibu orang solihah, Allah berikan feeling kepada Ibu. Firasat kalau suami Ibu berzina di puncak itu. Malam itu pasti gelisah Ibu. Kalau Ibu wanita soleha, seandainya suami Ibu bukan laki-laki benar Bu, saya yakin Allah berikan firasat kepada Ibu bahwa suami Ibu sedang berzina di puncak. Karena ada dalilnya. Hati-hati firasat orang beriman itu suara kebenaran kata Rasulullah. Itu hadis. Hati-hati firasat itu suara kebenaran. Tapi firasat orang beriman. Kalau Ibu sudah mulai gelisah suami keluar kota, kenapa? Jangan-jangan dekat dengan sekretaris, dekat beneran. Mungkin Ibu pernah merasakan itu, wallahu a'lam, nauzubillah. Nggak perlu diungkap Ibu ya, itu rahasia pribadi. Nauzubillah ya Bu. Tahu nggak kenapa salah satu susah menghadapi sakaratul maut? Orang yang suka bermaksiat. Di antara berzina. Allah paling murka Bu sama orang berzina itu. Karena apa Bu? Allah haramkan zina, Allah halalkan nikah. Orang cuma 36 detik kok jadi halal. Aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah binti Munzir. Semua orang dengan mas kawin 36 kg emas. Aku terima seperti yang Bapak sebut. Saya hitung cuma 32 sampai 35 detik. Yang haram jadi halal, yang kotor jadi bersih. Ya, yang batil menjadi hak, yang gelisah menjadi tenang. Kenapa? Kita berhubungan seks dengan orang yang diridhoi Allah. Karena kita perbuatan itu memang ridho, sunnatullah dan sunnah Rasul. Hampir saya pastikan kalau orang beriman berzina pasti gelisah Bu. Iya, tolong ya Bu sama anak-anak sampaikan Bu. Kita punya anak, sama-sama punya anak saya juga kuliah. Sering saya bilang sama istri saya, tolong kamu lebih pantas bicara itulah. Karena kamu seorang ibu. Istri saya bicara gitu. Sampai menangis dia ngomong, demi Allah ya nak, jangan coba-coba kamu dekati itu. Wala taqrabuz zina. Wala, lamnya begini loh Bu itu. Sama dengan la ilaha illallah lamnya itu. Wala taqrabuz zina. Jangan, sampai kapan? Sampai nikah. Karena pacaran yang terindah setelah nikah, karena bebas. Kalau pacaran sebelum nikah, semuanya haram, mencium, memeluk, meraba. Kalau sudah menikah, pacaran terindah, melakukan apa saja pun bebas. Yang nggak boleh dilakukan cuma 3 Bu. Maaf ya Bu, saya harus jujur. 1, hubungan seks lewat dubur. 2, haid. 3, nifas. Selebihnya bebas. Ibu pilih gaya seperti apa, wallahi bebas. Ibu melakukan kapan saja bebas.
tidak mencari yang bebas dan halal. Kenapa mencari yang bebas tapi haram? Hitungan 3-5 menit. Maka anak saya bilang begini, nak kamu selesai 1 nikah ya nak. Soal rezeki Allah yang ngatur. Kalau belum punya uang tinggal di rumah ayah aja. Tapi anak saya nggak mau selesai 2 ayah. Saya pikir kamu nak umur 2 tahun nanti 23 tahun punya S1 sudah kamu nikah aja. Apalagi punya anak wanita ya bu, seperti bunda ya, kan anak wanita. Kalau bisa dari sekarang disupport terus bu. Nak demi Allah, seandainya ibu bantu mencarikan jodoh kamu begitu selesai sarjana ada yang cocok, mau nggak nak kamu kita nikahkan aja nak, anak teman bunda. Kalau saya dari sekarang saya doktrin semua anak saya itu. Kalau bisa nak saya 1 kamu nikah ya nak. Saya menghindari, mengerikan bu. Karena 10 saya survei laki-laki bu, SMA mahasiswa. Cuma 1 yang tidak pernah hubungan seks. 9 sudah. Apalagi angka sekarang. Ibu tahu data sekarang terakhir. Penduduk dunia hari ini bu, 7,7 juta. 7,7 miliar. Laki-laki itu, ibu tahu laki-laki cuma 2,1 miliar, 5,6 miliar itu perempuan. Saya ulangi ibu, data terakhir ini tanggal 17 Januari kemarin, data dunia, penduduk dunia sekarang 7 miliar, laki-laki 2,1 miliar, perempuan 5,6. Dari 1 miliar laki-laki itu bu, ibu dengar ya, 50% itu pengangguran. 35% itu laki-laki di atas 66 tahun. 10% itu saudara perempuan. Berarti nggak boleh dinikahi. Yang 3% itu gay. Yang 1% itu duda yang tidak mau menikah. Saya pakai papan aja deh. Ibu catat boleh ini. Ini penting direnungkan bu. Jumlah penduduk dunia hari ini, data terakhir tanggal 17 kemarin, 7,7 miliar. Laki-laki 2,1 M. AWW perempuan 5,6. Dari 1 miliar laki-laki itu bu, masih bermasalah. Habis spidol ya. 50 dari 1 miliar laki-laki itu masih punya masalah besar. 50% diantaranya berarti 500 juta, 50% pengangguran untuk hari ini. 35% apa tadi bu? Apa tadi saya bilang itu? Usia di atas 60 tahun. Laki-laki berusia 66 tahun ke atas. 10% itu saudara perempuan, saudara ibu. Saudara ibu. Berarti nggak boleh dinikahi. 3% laki-laki itu gay, homoseks. 1% duda yang tidak mau menikah. Duda yang tidak mau menikah. Otomatis kebutuhan seks wanita tinggi 1:7. Otomatis segala cara untuk memuaskan seks dengan cara pintas. Namanya apa? Zina. Teorinya di sini masuk. 1:7. Otomatis memuaskan seks harus zina. Karena nggak mungkin nikah. 50% pengangguran. 35% itu usia 65 tahun. Nggak mungkin nikah dia. Yang ketiga 10% saudaranya sendiri, nggak mungkin nikahi, haram dalam Islam. 3% gay, nggak mungkin naksir laki perempuan. 1% duda tapi nggak mau menikah. Ternyata itu salah satu penyebabnya. Kenapa laki-laki perempuan mengejar-ngejar laki-laki untuk memuaskan seks? Karena kebutuhan laki-laki sangat kecil. Habis bu. Nggak mungkin kan orang mau nikah dengan pengangguran. Mendingan hubungan seks. Dapat enak tapi tidak punya tanggung jawab. Iya bunda. Ini tolong angka-angka ini di itu bu. Mengerikan bu sekarang. Masya Allah. Ini muncul kenapa sampai 50% bu? Per 1 miliar itu 50% penduduk nganggur laki-laki. Corona. Makanya sekarang sedang dibahas hangat di PBB ini. Bagaimana kita mengatasi perzinahan ini.
pasti perzinahan tinggi. Karena libido tinggi, kebutuhan seks tinggi, tapi nganggur. Otomatis jalan pintas dalam Islam disebut zina. Dan itu saya survei di Indonesia, hancur bu. 10 saya survei, cuma 1 yang tidak melakukan hubungan seks. Sejak kapan? SMA. Lo bilang apa coba? Hancur kan bu? Oke, kembali ke Al-Kahfi. Ibu, sekarang hati-hati cucu di rumah. Waspadai cucu. Kalau generasi ibu kan udah cucu, kalau kami generasi anak baru. Ya bunda ya, kumpulkan hari Ahad. Ibu ini punya rencana dulu ya, gitu ya. Kumpulkan anak cucu, sejelaskan ini nanti. Mudah-mudahan jadi pencerahan bagi mereka. Anak, cucu, mantu, ponakan sudah. 15-20 orang kita kajian. Bagaimana dahsyatnya sekarang hempasan perbuatan dosa. Zina, narkoba. Zina, narkoba. Ya langsung Bu Nopi. Ya. Ya siapa yang baca? Sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Itu Bu. Surat berapa itu? 1736 kan? Itu yang 36. Iya 36 itu. Hati-hati Bu pertanggungjawaban. Ibu generasi cucu ibu benahi. Maaf ya bun, jangan ibu tersinggung ya bun, jangan marah ya bun. Mungkin ibu dulu terlambat mendidik anak menjadi orang benar. Udah, jangan anggap terlambat, masih ada waktu kok. Kumpulkan anak, cucu, satu bahasa kita mendidik mereka. Ibu memang tidak bertanggung jawab terhadap cucu, tapi ibu akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak. Karena anaknya dulu tidak mengenal agama, kita dulu lupa, zaman 70-an mungkin ustadz kurang, ulama jarang, pengajian sepi, betul kan Bu? Jujurlah dulu, mana ada pengajian seperti ini tahun 80-an Bu Nopi? Gak ada kan? Jiping kan? Gak pernah kan bahas-bahas ayat zaman dulu? Zaman sekarang yang lebih detail kan, bahasa ayat ini dijelaskan. Oke lah, katakanlah ibu terlambat dulu, bunda jangan tersinggung ya. Sekarang masih ada waktu kok. Ditelepon. Nak tolong ya nak, Ahad besok ngumpul jam 4 sampai maghrib kita ya nak. Oh nggak hadir seperti bunda misalnya bunda ya. Bisa nggak mau hadir, bunda udah lepas di padang mahsyar. Ya Allah, aku udah berusaha mengumpulkan anak cucu dan mantuku. Ku bikin pengajian di rumah, ku siapkan makanan, tapi mereka nggak hadir ya Allah. Hanya 3 anakku yang hadir. Wallahi ibu selamat. Karena ibu sudah maksimal. Allah memaafkan karena waktu itu kita ustadz kurang. Betul kan? Saya masih ingat 80-an dulu, zaman saya kuliah. Mana ada pengajian-ngajian gini Bu? Gak ada kan bunda? Muncul tahun kapan ini? Sekitar tahun 2000 mulai. 20 tahun yang lalu. Betul kan bunda? Sekitar 20 tahun yang lalu sudah ada mulai. Sekarang setiap hari ada pengajian Bu. Saya di kantor itu kalau nggak corona Senin sampai Kamis nggak putus. Di Telkom, Indosat, KPK, OJK, Mandiri, BRI. Jam 12 sampai jam 1. Jadi kalau ada nggak beriman di Jakarta ini terlalu Bu. Di Jakarta ini enak Bu. Mulai dari haram jadah sampai sajadah ada. Ibu tahu ke Pekanbaru Medan? Mana ada mengerti pengajian gini di kantor? Bagi mereka nggak ada Bu. Bagi mereka aneh. Pengajian di mana? Di Telkom, di mana OJK? Memangnya ada siang-siang pengajian? Tiap hari saya bilang. Saya ngisi Bu di OJK, ngisi di KPK, ngisi Bank Mandiri, di BRI, Pertamina, Telkom, Indosat. Tiap hari Bu. Jiwasraya, Jasa Harja, Senin sampai Kamis Bu. Teng habis zuhur langsung ke pengajian sampai jam 1. Kalau saya kadang lebih panas, lebih hot isu saya bahas sampai tengah 2 dikasih kesempatan. Masya Allah Jakarta ini ya. Makanya coba lihat, berkah loh Jakarta ini. Banjir kita 6 hari tenggelam, yang meninggal cuma 2. Thailand banjir tenggelam 600 meninggal. India banjir meninggal 300. Jakarta banjir besar 5 hari. Tapi yang meninggal cuma 1 orang. Subhanallah. Itulah keberkahan orang soleh itu. Orang soleh Jakarta itu banyak loh Bu. Saya merasakan orang soleh itu. Orang kaya yang taat banyak di Jakarta ini. Orang kaya yang pemurah banyak di Jakarta ini. Benar Bu. Beda Jakarta Bu dengan kota lain. Jakarta ini orang kayanya pemurah, orang kayanya baik, orang kayanya mengaji, orang kayanya masih tawadu. Allah itu ridho kepada orang kaya yang tawadu itu, nggak sombong. Sama Bu, 3 kelompok Allah tidak berpaling di padang mahsyar. Apa itu Bu? Siapa? 1, penguasa yang zolim. Jangankan masuk surga, berpaling aja, melihat aja Allah enak lihat mereka itu. 1 berdasarkan hadis, penguasa yang zolim. Yang kedua, orang miskin yang sombong, sudah miskin belagu.
Yang ketiga, orang tua yang kekanak-kanakan, umur 78, masih main gitar simpang 5, masih keluar masuk kafe, masuk ke mall tiap ahad, tapi tidak mau ngaji. Umur berapa? 79. Udah suruh ke kursi roda, masih tiap ahad ke mall. Ada nggak? Banyak. Kan mendingan kita ngaji, zikir. Nikmat ya kita kalau ngaji. Syaratnya ikhlas. Bu, saya ulangi ya, Bu. Allah tidak berpaling kepada 3 kelompok di padang mahsyar. Jangankan masuk surga, berpaling aja enggak. 1, penguasa yang zolim. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, orang tua yang kekanak-kanakan. Itu hadis sahih. Masya Allah. Kita berlindung ya, Bu, dari situ ya, Bunda ya. Kenapa dibilang bukan orang kaya yang sombong? Kalau kaya sombong masuk akal walaupun tidak beriman. Kenapa? Turun dari Al-Fat. Setiap hari Bu bawa Al-Fatihah. Ini dari bajai aja sombong. Rumah aja kecil sombong. Yang saya bingungkan gini Bunda. Ini perlu pemahaman. Apa analisa Ibu ya. Sampai sekarang saya belum dapat jawaban. Kalau saya ngisi di Menteng, di Pondok Indah, di BSD yang high class itu. Yang rumah 40 miliar, mobil 6, pendapatan miliaran. Mereka itu kalau ngaji itu 2 jam tawadu. Seperti BSD kan. 6 tempat saya rutin di sana. Sekali datang 300 sampai 600 orang. Tidak ada suara. Iya Bu. Tapi giliran di daerah pinggiran yang tinggal di BTN, Ibu tahu BTN, bangunan tidak normal. Diundang nanti 400, yang datang 38. Berarti cuma 8%. Di Pondok Indah itu dulu kan rutin saya ngisi Bu. Itu yang hadir 400-500 orang. Saya ngisi kajian di Cibubur yang hadir 1.500 orang. Yang orangnya high class, mobil 4 di rumah. Tapi giliran saya daerah-daerah pinggiran. Yang datang 12, yang tidur 4, nyender 2. Akhirnya serius berapa? Cuma 3 orang. Masya Allah. Saya bukan nyender Ibu itu. Masya Allah. Kasihan ya. Udah nyender tidur. Sudah. Terus Al-Kahfi. Masya Allah. Habis waktu ya Allahu Akbar. Terus Bu. Aisyah Pak Ibu mudah. Ayat keempat. 4 sampai 10. 6 ayat lagi. Al-Kahfi 18. Ya Allah, nggak terasa ya 1,5 jam. Ibu betah nggak ngaji ini? Berarti Ibu beriman, itu aja syaratnya. Kalau Ibu gelisah, ada masalah dengan iman. Ya, langsung 4 sampai 6, 10. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ya, terus Bu, terus sudah tadi Mereka terus. sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Ya, terus. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Tuh Ibu dengar Bu. Berbahaya, kecilin tolong Mas. Sangat berbahaya bicara sesuatu tapi tidak punya dalil. Alangkah jeleknya nasib mereka neraka jahanam khalidina fiha abada. Ini teguran buat mereka dan kita juga Bu. Makanya tadi saya giring Ibu ke surat 17 ayat 36 tadi. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu. Pendengaran, penglihatan hati akan diminta pertanggungjawaban. Artinya apa? Hati-hati berucap. Hati-hati berpikir yang tidak benar. Hati-hati membangun kesimpulan yang tidak punya dalil. Ya Bunda ya. Itu teguran buat dia dan kita juga. Dia orang kafir, kita orang beriman. Ucapan akan diminta pertanggungjawaban. Makanya jam itu Mas. Diam kata Allah. Apalagi kalau orang senang baca Quran. Ansitu la'allakum turhamun. Diamlah kata Allah. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Ansitu la'allakum turhamun. Surat berapa itu Bu? Surat 17 ayat 80 sekian. 83 kalau nggak silap. Terus Bunda? Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Bu, apakah dengan mobil itu kita ke pengajian atau ke puncak? Ujung-ujungnya kan amal. Sebagai perhiasan dunia. Artinya, ketika salah gunakan mobil, putaran ban Ibu ke Taman Safari, bukan ngaji. Ketika jadi perhiasan dunia, Ibu bawanya main golf, bukan ketemu dengan ulama. Nanti dihisap 360 juta kali putaran ban mobil Ibu, ternyata hanya 10% putaran ke ngaji. Selebihnya Taman Safari, mall, lapangan tenis. Kena kejebak kita nanti.
Makanya ibu begini saya bilang, kalau ibu berani menghabiskan uang 50 juta liburan setahun ke luar negeri, berarti ibu harus pastikan minimal 50 juta juga untuk sedekah setahun. Kalau enggak jangan lakukan. Minimal balance. Kalau ibu pulang kampung lebaran sanggup menghabiskan uang 30 juta, tolong pastikan minimal sedekah setahun 30 juta. Saya selalu ngomong sama istri anak saya, kalau sudah lebih jangan, bahaya, ayah kena nanti padang mahsyar. Nanti jalan-jalan kita 40 juta anggaran setahun, sementara sedekah kita nggak sampai 40 juta, kena ayah nanti. Jangan nak. Makanya kalau kendaraan dipakai anak, saya tanya itu, tadi bawa motor nak? Iya. Mau minjam mobil, mau kemana? Manfaatnya apa? Mana pernah saya kasih mobil saya dipakai anak saya? Saya takut putaran ban itu. Coba dia ketemu dengan wanita pakai mobil saya. Sampai sekarang belum pernah anak saya minjam mobil itu saya kasih. Sampai hari ini bu, mobil itu saya ayah beli untuk dakwah nak. Mobil rumah nganggur. Saya bilang kamu naik gojek aja nak. Saya takut salah gunakan kamu. Ketemu dengan wanita, habis ayah di padang mahsyar, ayah yang kena karena yang punya mobil itu ayah. Nggak pernah sampai sekarang. Kalau saya temukan bangun pagi motor nggak ada, begitu pulang saya panggil interogasi kayak KPK. Jam berapa kamu berangkat nak? Jam sekian ayah. Pulang jam berapa sekian? Tadi kemana tujuan kamu? Ketemu sama siapa? Teman-teman itu laki-laki atau perempuan? Saya memang ngeri resap nanti padang mahsyar kita. Tolong pastikan, kalau anak keluar bawa mobil, pastikan dulu untuk apa, kepentingan apa, bertemu dengan siapa, ngapain dia bertemu dengan itu. Karena nanti ayahnya di padang mahsyar. Demi Allah bu, siapa yang bertanggung jawab ayah kandungnya terhadap siapa? Terhadap anaknya. Siapa bertanggung jawab suaminya terhadap siapa? Istrinya. Ibu nggak terlalu pusing bu, ibu jadi setan yang bertanggung jawab suami. Ibu dosa setannya dapat, ibu kenapa setan? Suami ditanya. Bukan dosa warisan, dosa pertanggungjawaban. Dua yang saya pertanggungjawabkan, 3 bu. Diri sendiri, kedua istri, ketiga anak saya. Ngeri bu saya ini. Makanya mobil saya belum pernah dipinjam. Ayah bawa, enggak boleh ya nak. Nanti kamu salah jalan. Merengek dia, anak saya kan kuliah di Malang. Ayah bawa, boleh nggak beli mobil? Kalau ayah beli mobil sama kamu nak, ayah nggak kontrol kamu. Kalau malam ahad kamu pakai pacaran, putaran ban itu ayah yang kena padang mahsyar. Oh iya bu Nopi, sampai sekarang nggak mau saya. Alhamdulillah di Turki dapat kos-kosan dekat kampus dia. Alhamdulillah kamu jalan kaki anak, nggak perlu nyiapin kendaraan. Jauh nak, 15 menit jalan nak dari rumah ke kampus di Istanbul University itu. Udah kamu jalan aja ya nak, badan sehat insya Allah. Ayah dulu 3 km ke kampus jalan, hidup sampai sekarang. Hidup nggak saya bu Nabi? Hidup kan? Iya subhanallah. Iya bu 3 km saya jalan. Ibu saya membujuk supaya beli motor, nggak mau saya. Karena terlalu jujur ibu saya bilang begini, nak jadi orang kaya tuh nggak perlu belajar ya nak, yang perlu belajar dari orang susah. Kalau kamu pernah jadi orang susah, seandainya kamu jadi orang kaya, nanti peduli sama orang susah, karena kamu pernah merasakan susah, sensitif kamu nanti. Jalan kaki, itu saya ajarkan sama anak saya, jangan harap beli mobil. Mobil saya nganggur di rumah satu lagi kok, tapi saya bilang enggak ya nak, takut kamu malam ahad itu pacaran, nak ayah bertanggung jawab, besar dosa saya nanti. Udah kamu jalan kaki aja nak ya ke kampus. Lebih sehat kok. Ayah juga keringat dulu. Ya, oke. Saya kira cukup sekian lah. Nanti bu bosan lihat saya. Ya, kesimpulannya sederhana bu. Apapun yang kita lakukan, saya, ibu, dan semua penonton YouTube ini akan diminta pertanggungjawaban. Nggak bisa mengelak, enggak bu. Nggak bisa berdebat, enggak bisa bu. Nggak bisa ngeyel, enggak bu. Karena ada rekaman, ada catatan. Di mana catatannya bu? Masih mau buka Quran? Surah 50 ayat 16-17. Surat Qaf. Dicatat bu, nggak bisa. Surah 50 Qaf 16-17. Nggak bisa santai, nggak bisa memang. Makanya mulai nanti malam minimal ibu 1 hari 1 malam 1 juz. Minimal mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Iya, silakan Bunda. 50, 16, 17. Langsung. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Dengar bu, jangankan kau ucapkan dengan mulut, bisikan hati aja Allah Maha tahu. Nggak bisa mengelak, enggak. Allah Maha tahu bisikan hati kita. Terus,
dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Terus, Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. kapan mulai catat, Bu? Kapan kira-kira mulai dicatat? Pertama mulai balik, kedua apa? Ruh sempurna keluar dari tubuh. La ilaha illallah. Selesai catatan. Ditutup. Kapan mulai ibu mens? Jam 3.20 ibu mens. Jam 4 asar kurang 10 sudah wajib sholat dan tidak bisa tinggal sholat. Udah bersih mens? Udah. Berarti ibu mens sekarang minggu depan selesai mens. Nggak bisa nak, ya nak, demi Allah ya nak, kamu kemarin sudah datang bulan nak. Makanya Bu, tolong wanti-wanti anak sebelum mens ceritakan ciri-ciri mens, kemudian warna darah yang keluar, kemudian gejala di tubuh. Karena kadang anak ada yang ketakutan Bu, karena tidak diberikan pemahaman sama ibu kandungnya. Tolong ibu pastikan dulu nih ya Bu, karena ibu yang paling layak menjelaskan itu, karena kami tidak pernah mens. Benar Bu, yang paling pas menjelaskan itu neneknya. Nah, umur kamu berapa? 12. Sudah mens itu apa nih? Jelaskan. Nanti gejalanya kamu agak lemas, keluar darah, warna darah agak kehitam-hitaman misalnya, tapi tidak terlalu hitam, tidak terlalu keruh, karena itu darah penyakit bukan darah men. Modelnya seperti ini, kamu menyikapi seperti ini, mencuci pembalutnya harus seperti ini. Tolong jangan biasakan Bu membuang pembalut yang berdarah, itu luar biasa mengerikan nanti. Bersihkan, peras itu pembalut itu. Sudah bersih darah, pembalut yang sudah bening itu tidak ada lagi darah, bungkus ke koran. Jangan biasakan membiarkan pembalut penuh dengan darah haid, kemudian dibikin di tong sampah. Nanti didatangi jin. Pastikan itu pembalut itu bersih, diperas itu di kamar mandi itu. Itu dijelaskan sama anak pramen sebelum mens. Yang kedua, apa yang dirasakan? Hormonal kamu terganggu nak. Pertama, gampang emosi, gampang marah, tidur gelisah. Tolong dijelaskan itu. Begitu juga ibu mau masuk menopause. Maaf, bunda udah menopause barangkali ya. Nah, menopause juga jelaskan itu dari awal. Menopause seperti ini, cenderung men itu tidak teratur. Kadang 3 hari, kadang 10 hari. Berarti menjelang menopause itu, mens itu memang tidak teratur. Saya ini bukan pengalaman Bu, pengetahuan gitu loh. Wallahu a'lam benar atau tidak. Saya hanya membaca buku gitu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan? Jadi camkan ayat tadi, ayat 17 itu dicatat 2 malaikat, tidak bisa bebas dari catatan. Catatan itu laporkan langsung kepada Allah. Rekaman kita ada. Ya, langsung pertanyaan. Silakan Bunda. Kalau nggak ada kita tutup. Ya Bunda ya, iya mau nanya Bunda. Ya, tolong Bunda yang di belakang hijab hitam, Bunda apa? Tolong nama ya Bunda, nama, status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Hesti. Ustadz mau nanya mengenai sholat. Ketika kita baca iftitah, kita belum selesai, imam udah baca Al-Fatihah. Apakah kita sebaiknya diam atau teruskan sampai selesai? Ya, kecuali bacaan ibu misalnya sholat yang tidak dizaharkan, sholat sir, ya. Contoh sholat zuhur, ibu masih baca Fatihah di dalam hati, kan zuhur, asar kan, imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, masuk Ar-Rahmaliki Yaumiddin, udah imam ruku, ibu jangan teruskan dipaksakan, ibu ikut ruku. Tapi kalau doa iftitah itu diteruskan, gak ada masalah, karena memang otomatis dia duluan selesai, karena takbirnya duluan dia. Kedua, iftitahnya bisa berbeda. Iftitahnya apa Bu? Ada Allah Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada wajjatu jayyil ladzi fatara as-samawati wal ardh. Ada apa Bu? Allah bait baina khotoyaya. Sama-sama sahih. Tiba-tiba dia baca ini sahih juga Bu. Allah Akbar kabira, Allah Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Otomatis duluan dia. Sama-sama sahih itu dalilnya Bu. Tapi kalau masalah ruku, ibu salat zuhur berjamaah, ibu masih
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Allahu Akbar. Ibu jangan paksakan baca Fatihah selesai, nanti rusak. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Allahu Akbar. Ikut imam. Allahu Akbar. Sama dengan kita tahiyat. Imam sudah tahiyat, kita Allah langsung tahiyat kita kan. Baru tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatul Allahu Akbar, bangkit ya sudah, ikut aja bangkit. Karena apa? Mempengaruhi nanti. Tapi harus diputuskan, Bu, jangan seperti Ar-Rahmanir Rahim Mali Allahu Akbar, jangan Mali Maliki Yaumiddin, udah Allahu Akbar. Tapi kalau dari iftitah nggak ada masalah, karena dia baru baca Fatihah, otomatis duluan dia selesai, karena takbirnya duluan dia, betul. Kedua, doa iftitah berbeda. Kalau kawan-kawan Muhammadiyah, saya dulu Muhammadiyah, Allahumma ba'id baina khotoyaya, ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ada dimulai wajjahtu wajhahir allazi fataras samawati wal ardh, sama-sama sahih di situ kok. Ya Bunda ya, nggak apa-apa. Lu buat nopo-nopo. Panjenengan saking jauh tuh orang Padang. Jawa. Oh, saking Jawi toh, Bu, Nah terus Satu lagi Ustadz. Ya Allah, tega banget. Kalau pas atahiyat akhir, imam udah salam, tapi kalau atahiyat kita belum salam. Oh, boleh diteruskan, nggak apa-apa. Kalau itu boleh, iya. Karena kadang kita pakai yang panjang, Bu. Ya, pakai panjang benar boleh. Misalnya imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, 1 menit berikutnya itu boleh. Udah orang sudah salam baru kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh kalau itu. Nggak mesti harus sama langsung salam, enggak. Karena nggak mengganggu keusukan ibadah, kedua tidak mengganggu gerakan, insya Allah. Sama dengan ibu yang buang dahak itu banyak diperselisihkan. Gimana kalau buang dahak bikin di mukena atau ludahkan di kaki sebelah kiri? Boleh, karena dahak dan ludah itu bukan najis, makanya boleh membuang dahak, ludah digamis, ibu gulung-gulung gini. Jangan diludahkan gini ya Bu, dikeluarkan gini dahak itu. Di mukena boleh. Itu hadisnya ada. Atau ibu meludah gini, ada dahak lengket nyangkut, Allahu Akbar. Habis itu jangan kencang, gitu. Orang jijik, gila nih gitu loh. Udah cukup? Ya, enggak. Makanya diinjak gini. Ulama-ulama itu kadang diinjak ini, disuruh diinjak malah sebelah kiri kaki. Enggak. Cuma dicuci, bukan alasan najis, alasan kotor. Sama dengan kita sandal. Kita cucinya sandal bukan alasan najis, alasan kotor aja. Enggak nyaman kita, kan dahak itu kan bau. Kan bau kan dahak itu udah basi. Dahak basi itu kan bau, Bu. Ya sama Bu, udah keluar terus bikin tisu, keluarin gini. Makanya kalau bisa kan, makanya sebelum itu kan membersihkan hidung dulu Bu itu. Iya makanya, ibu pakai tisu aja, bawa tisu di kantong. Kalau mengganggu sholat boleh. Ya oke, pertanyaan terakhir ada? Udah cukup saya pikir, udah dingin, udah lapar. Doa kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.